Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Walaupun kita masih dalam belajar online atau PJJ pada saat ini. Pada pertemuan kali ini kita memulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dan kita berniat. Untuk doa kali ini kita niat sebagaimana niat Imam Haddad sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadzkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita berdoa seperti biasanya, yaitu dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sikap percaya diri dan juga sikap mandiri. Anak-anak, tahukah kamu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ke bumi untuk apa? Ya benar, Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selanjutnya, ayo bekerja sama. Gambar berikut ini secara beruntun berisi tentang pesan percaya diri dan juga sikap mandiri. Pada gambar 1.1 kita bisa lihat ada seorang siswa laki-laki yang sedang bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dia memakai kaos kaki sendiri, memakai sepatu sendiri, dan mempersiapkan semua perlengkapan dan alat-alat tulis sebelum dia berangkat ke sekolah. Kalian sudah melakukan itu semua belum di rumah? Selanjutnya, pada 1.2 ada seorang siswa juga yang sedang berjalan untuk berangkat ke sekolah. Walaupun rumahnya tidak jauh, walaupun juga rumahnya tidak dekat, dia berani, percaya diri dan juga mandiri untuk berjalan sendiri berangkat ke sekolah. Kalian bagaimana? Sudah diterapkan belum? Selanjutnya juga di gambar 1.3 kita bisa lihat ada seorang siswi perempuan yang diminta oleh gurunya untuk maju ke depan kelas untuk menceritakan atau memperkenalkan diri di dalam kelas. Dan gambar 1.4 kalian bisa lihat, nanti dijawab masing-masing ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Mengapa Nabi Muhammad SAW berpesan demikian? Agar kita tidak termasuk
daripada golongan orang-orang yang merugi. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meniru sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat juga kita harus yakin dengan kuat akan percaya diri kita. Kalau kita tidak yakin, jangan kita percaya diri, karena nanti malah menjadi suatu kesalahan. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu percaya diri, karena orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri, dan juga orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan juga tidak ragu-ragu. Dari pernyataan ini kita ketahui bahwa orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Jadi orang yang percaya diri tidaklah akan sombong, karena dia tahu kemampuan dirinya dan dia juga yakin akan dirinya sendiri. Sikap kita adalah kita harus yakin dan percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Selanjutnya, di sini dijelaskan, setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, ia harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Maksudnya adalah, kalau kita mampu, kita kerjakan. Kalau kita tidak mampu, janganlah kita percaya diri, karena nantinya akan muncul sifat atau sikap sombong, dan itu termasuk sikap yang tercela. Percaya diri dan juga mandiri merupakan sifat yang terpuji, tapi peletakannya harus sesuai seperti itu. Jika ia memilih mengerjakan, berarti ia tahu dirinya mampu mengerjakan. Itu kalau orang yang percaya diri. Namun, jika ia ragu-ragu mampu atau tidak, lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu. Nah, di sini dijelaskan kan. Jadi, kalau mampu kita kerjakan, kalau tidak kita tinggalkan. Selanjutnya di sini, agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam juga telah menunjukkan beberapa caranya. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Bertawakal yaitu berserah diri atau menyerahkan semuanya kepada Allah, dengan syarat kita sudah berusaha dengan baik dan juga dengan kemampuan kita. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Yang kedua yaitu jangan ragu-ragu. Nah, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, kalau kita sudah yakin bisa melakukannya, maka kita harus yakin dan janganlah ragu-ragu akan pekerjaan yang akan kita lakukan. Tetapi kalau kita ragu-ragu, maka kita tinggalkan dan kita bilang kita tidak mampu. Nah, yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu, kita dihantui oleh perasaan ragu dan juga malu, sehingga tanpa kita sadari, waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan juga malu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertawakal, kita harus menjauhi sifat malu dan juga sifat ragu. Maksudnya yaitu, jika kita yakin dan kita bisa, maka dalam melakukan atau mengerjakan suatu kebaikan, janganlah malu. Apalagi kita berdalil, ada dalil yang mengatakan dalam hadis Nabi,
al-haya'u minal iman, yang artinya malu itu sebagian dari iman. Hadis ini bukan ditempatkan pada orang yang yakin atau orang yang bisa atau orang yang mampu dalam melakukan suatu kebaikan, tetapi hadis ini ditempatkan apabila sesuatu hal yang kita kerjakan adalah suatu keburukan. Contoh, misalnya membuka aurat. Membuka aurat kita itu kan sesuatu hal yang buruk. Makanya hadis itu tepatnya di situ, al-haya'u minal iman. Jadi, malu nggak kira-kira kalian kalau membuka aurat kita di depan orang lain? Seperti itu. Itu contohnya. Jadi, kalau kita yakin kita bisa, kita harus percaya diri. Jangan ragu-ragu, kita kerjakan semampu kita. Selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat sombong. Untuk tugas hari ini, anak-anak mari lihat di buku paket yang sudah Bapak share pada halaman 4. Isilah checklist dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Selanjutnya, kerjakan ayo berlatih pada halaman 5 yang ada di buku paket. Jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila nanti tugasnya sudah selesai, mohon dikirim ke WA pribadi Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.